Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Jawa Timur. Apa kabar pagi hari ini? Selasa 6 Juli 2021. Saya Ilham Dianta menemani Anda dalam perbincangan tentang dunia otomotif, yaitu safety on the road. Bersama dengan Coach M. Arsad, Coach Sigma Safety Drive and Ride. Dan sahabat Jawa Timur, program ini disiarkan secara serentak melalui radio jaringan, diantaranya Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, RGR Tulungagung FM 90,1, RSAL Nganjuk FM 105,3, dan Mahardika Bondowoso FM 91,9. Dan yang nanti akan kita bahas sampai dengan jam 8 pagi adalah tentang salah modifikasi BBM boros pasti. Nah, Anda yang suka mengotak-atik kendaraan Anda, ya, ini baik roda 2 maupun roda 4 atau mungkin juga lebih ya. Nanti kita akan lebih spesifik menanyakan pada Coach M. Arsad seperti apa. Tentunya jangan asal memodifikasi kendaraan, karena siapa tahu ketika Anda mencoba-coba ini berdampak pada boros BBM begitu ya. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan Coach M. Arsad. Langsung kita sapa. Halo, selamat pagi Coach. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Coach pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Hari ini. Oke, baik. Temanya menarik sekali nih Coach, tentang salah modifikasi BBM boros. Itu pasti, ada pastinya ya. Iya, kalau boleh tahu nih, BBM boros ini selain kita salah memodifikasi, mungkin ada penyebab lain. Apa ini, Coach? Ya, kalau boros BBM kemarin kita sudah bahas sih, kalau masalah kita kemarin bahas hemat bahan bakar itu, salah pemilihan bahan bakar itu juga bisa menyebabkan boros, ya kan? Dan sebetulnya kalau kita ngomong yang menyebabkan boros itu 90% adalah ya amal perbuatan dari tangan dan kaki kita. Ya. Kan gitu kan. Bagaimana tangan dan kaki kita ngegas gitu loh. Karena kan kita kemarin sudah kita sampaikan bahwa ngegas itu kan seperti kita buka keran kan. Semakin kita membuka gas berarti seperti kita membuka kerannya gede kan gitu kan. Kalau kita membuka keran itu gede, maka penampungan air itu akan cepat habis kan gitu. Nah, sama seperti di kendaraan. Kalau kita sering buka gas besar, ya kan? Efeknya apa ya? Salah satu efeknya ya, apa istilahnya, penampungan bensinnya itu akan cepat habis kan gitu. Simpelnya seperti itu sih Mas. Iya, Coach Arsad, kalau boleh tahu ini berlaku untuk semua kendaraan atau jenis kendaraan ya, roda 2, roda 4. Memang kalau kita salah memodifikasi atau keliru tentunya akan berdampak pada kendaraan kita gitu ya. Tidak dibatasi pada mobil saja ya kan? Enggak, jadi semuanya termasuk yang rodanya 10, rodanya 8 itu sama kan gitu kan. Itu sama. Jadi kadang-kadang jangan dianggap bahwa yang dimodifikasi itu, yang memodifikasi itu cuman roda 4 dan roda 2. Truk-truk itu juga banyak loh Mas sebetulnya. Cuman kita aja yang nggak tahu kan gitu kan. Sebetulnya banyak juga, mereka juga memodifikasi. Sama, mereka memodifikasi kendaraannya gitu loh. Iya. Artinya bahwa tidak itu gitu loh, nggak cuma roda 2 dan roda 4. Ya mungkin yang kelihatan roda 2, roda 4. Tapi coba kalau kita lihat, kalau di roda 4 menggunakan lampu yang banyak kan gitu kan. Ya, kita lihat bis itu. Bis-bis antar kota antar provinsi itu. Nah, lampunya jauh lebih banyak lagi, lebih variatif lagi kan. Iya. Belum lagi audio. Nah, beban-beban seperti itu sebetulnya bisa menyebabkan menyebabkan bahan bakar akan boros. Baik, Gitu kan. Coach. Apalagi kalau salah. Iya. Salah. Yeah. Coach Arsad, sebenarnya kalau kita ini memodifikasi biasanya kan alasannya itu karena faktor estetika, biasanya begitu ya. Tapi kalau mungkin Coach Arsad punya alasan yang lain, ketika orang ingin memodifikasi itu apakah hanya karena estetika saja, atau apakah ini tidak mungkin berhubungan dengan regulasi lalu lintas ya? Karena kan terlalu banyak
atribut yang dimodifikasi mungkin akan berdampak pada tidak hanya boros BBM, tapi mungkin juga ada mungkin melanggar atau apa begitu. Gimana ini Coach? Ya, kalau kita ngomong modifikasi itu kan ada dua. Modifikasi fungsinya, ya kan? Memodifikasi fungsinya atau performanya. Yang pertama itu, yang kedua adalah fashion. Nah, kan gitu kan. Fashion itu 2F ya. Beda nah, jadi beda modifikasinya kan gitu kan. Kalau contohnya kalau yang dia fungsinya atau performanya, contohnya adalah motor-motor yang dipakai untuk balap. Ya kan. Motor-motor untuk balap itu beda dengan motor-motor untuk yang dipakai harian. Mereka mungkin yang dikejar adalah top speed-nya, ya kan? Kalau untuk mobil dan motor untuk balapan seperti itu, jadi kecepatannya, ya kan? Handlingnya, gitu kan? Apalagi untuk yang motor untuk trabas itu, ya kan? Atau mobil untuk road race, mobil untuk mobil untuk rally, mobil untuk off-road itu, wah itu macam-macam lagi ini ya, modifikasi macam-macam lagi. Itu kalau fungsinya yang dimodifikasi. Tetapi ada yang fashion, nah kan gitu kan. Kalau fashion itu tampilannya aja, biasanya kalau yang fashion ini ya pengen bergaya pembalap lah Mas, kan gitu kan. Obsesinya jadi pembalap gitu loh. Cuman kalau diajak balapan di jalan raya, diajak balapan di sirkuit benar belum tentu berani kan gitu kan. Nah ini apa sih? Ada beberapa modifikasi yang karena mereka ingin bergaya pembalap. Nah bergaya pembalap ini mereka memodifikasi kendaraannya, terutama roda 2, roda 4 seperti kendaraan-kendaraan balap, menggunakan knalpot brong kan gitu kan, menggunakan ban yang lebar kan gitu kan. Terus penambahan beberapa aksesoris lain lah. Ini beberapa, kalau kita harus ingat bahwa kalau untuk motor-motor racing, motor-motor balap itu enggak ada ceritanya. Motor balap itu ngitung ini bensinnya 1 liter berapa kilo ya, itu enggak ada ceritanya gitu. Kecuali motor yang dipakai untuk lomba irit bahan bakar, nah ceritanya lain lagi kan gitu kan. Lain lagi, modifikasinya lain lagi. Tapi rata-rata kalau untuk motor balap itu sudah nggak pernah ngitung seperti itu. Kalau ditanya, kayak motor-motor itu bensinnya 1 liter bisa berapa kilo ya? Ya ada yang 1 liter 1 kilo juga ada. 1 liter setengah kilo ada juga kan gitu kan. Artinya itu tidak bisa menjadi pedoman. Gitu loh. Artinya seperti itu. Nah, kita lihat dulu apa istilahnya modifikasi yang mana yang tidak tepat sehingga mengakibatkan boros. Nanti coba kita lihat satu persatu modifikasi seperti apa sih yang menyebabkan boros. Oke, gitu, Mas. Baik, itu yang nanti akan kita dapatkan informasinya nih ya. Tapi sebelum itu saya juga ingin tahu nih, kalau misalnya kita ingin memodifikasi kendaraan, nah kira-kira tadi kan sudah disebutkan ada 2F ya, yaitu function dan fashion. Nah kira-kira kalau yang fashion itu pasti biasanya mereka sudah tahu ya Coach ya, kira-kira apa yang ini. Tapi kalau function, nah ini kan kadang-kadang ada tools atau instrumen yang mungkin ada di bagian kendaraan yang agak sulit ya, misalnya seperti itu atau apa. Nah, yang harus diperhatikan lebih dulu ketika kita ingin memodifikasi, tentunya tujuannya agar tidak boros BBM, itu kalau dari sisi function dan fashion itu apa saja yang harus diperhatikan lebih dulu ini, Coach? Rata-rata kalau orang-orang itu sudah mulai suka modifikasi seperti itu, biasanya kalau kita ngomong, itu biasanya kalau menurut saya sudah nggak mikir BBM lagi biasanya. Levelnya sudah kalau sudah, apalagi kalau sudah fungsi ya, fungsi itu atau meningkatkan performa itu biasanya mereka sudah nggak pikir lagi untuk BBM gitu loh. Contoh paling gampang, paling simpel aja lah, paling simpel. Modifikasi yang paling memboroskan bahan bakar. Modifikasi paling memboroskan bahan bakar. Nomor 1 adalah knalpot. Penggunaan knalpot brong. Nah, kan simpel kan, gitu loh. Banyak kan yang menggunakan knalpot brong kan banyak lagi ngetren juga gitu kan. Ya.
Kenapa knalpot brong itu kok boros? Kan gitu ceritanya. Kenapa mereka kok nggak cuma ganti knalpot kok boros? Dalam ruang bakar itu sebetulnya ada sirkulasi bahan bakar, ya kan? Ada sirkulasi bahan bakar. Apa istilahnya leher knalpot, bentuknya saringan dan sebagainya. Itu tujuannya adalah pada saat udara dan bahan bakar yang masih baru, yang masuk ke dalam ruang bakar, ya kan? Itu biar mereka tidak langsung ikut keluar ke pembuangan. Kenapa seperti itu? Karena pada saat buka tutup klep itu ada satu titik klep itu, klep masuk dan klep buang itu terbuka secara bersamaan. Gitu loh. Nah, untuk menahan itu maka bahan bakar sisa ini tidak semuanya langsung terbuang, tetapi masih ditahan. Gunanya adalah dia menahan agar campuran bahan bakar yang baru itu tidak ketarik keluar, gitu loh. Agar tidak ketarik keluar. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari knalpot selain mengurangi suara bising kan gitu kan. Nah, efeknya apa kalau menggunakan knalpot brong? Kalau menggunakan knalpot brong itu semua sisa bahan bakar akan langsung terbuang, ya kan. Kalau kita dalam balapan itu bagus. Kenapa? Karena semua bahan bakar yang masuk mesti bahan bakar baru semua. Bahan bakar yang lama keluar semuanya. Tetapi efeknya adalah, kalau seperti itu, ada sebagian bahan bakar baru, campuran bahan bakar baru yang belum terbakar, akan tertarik keluar. Gitu loh. Akan tertarik keluar. Nah, efeknya adalah, kalau banyak bahan bakar, campuran bahan bakar dan udara baru yang belum terbakar itu ikut terbuang keluar, nomor satu efeknya adalah boros BBM, ya kan? Karena banyak bahan bakar belum terbuang. Nomor satu. Kedua, mencemari lingkungan. Nah, kan gitu kan? Itu efeknya itu. Makanya kalau kita pakai knalpot brong itu rata-rata mesti bahan bakar mesti akan lebih boros, gitu loh. Itu nomor satu. Nomor dua, kalau knalpot brong itu, kalau orang sudah menggunakan knalpot brong itu, ya kan, walaupun kondisi stasioner, katakanlah di traffic light gitu, gak mungkin nggak ngegas. Soalnya apa? Dia mau show off, iki loh knalpot itu api, kan gitu kan. Ini loh knalpot itu mahal, suaranya seperti ini, suaranya seperti motor balap lah, kembali lagi, seperti motor balap, kan gitu kan. Ya kan, jadi obsesinya menjadi pembalap seperti itu, jadi seperti motor balap. Jadi kalau mereka saat berhenti itu gak mungkin mereka gak ngegas, walaupun stasioner mesti digas, gitu loh. Nah, efeknya adalah kondisi motor diam, tidak kemana-mana, ya kan, berhenti, digas. Efeknya apa? Boros bahan bakar kan, gak ada gunanya kan. Nah, jadi efeknya seperti itu yang simpel. Beda dengan di balapan. Kalau balapan memang harus segera seperti itu, karena itu hubungannya dengan performa. Mungkin gitu, Mas Ilham. Satu dulu, nanti kita bahas yang lain. Oke, baik. Ini sudah dibocorkan oleh Coach Arsyad mengenai ketika Anda mencoba mengotak-atik knalpot brong. Ini kayaknya lebih banyak negatifnya ya Pak, ya, daripada positifnya. Karena tadi ada pencemaran lingkungan dan boros BBM. Iya kan? Ya, betul. Tapi sebetulnya kalau ngomong karena dari segi performance itu memang diperlukan setting dulu, Mas. Jadi kalau kita mengganti itu tidak langsung setting seperti ini knalpot ini, enggak juga. Jadi kalau kita menggunakan knalpot itu sebenarnya juga bisa meningkatkan performance. Tetapi pada saat performance itu harus ada settingnya dulu, disetting dulu mesinnya. Buka tutup klepnya dibenerin, gitu kan? Posisi pengapiannya pada saat derajat pengapiannya itu dibenerin sehingga benar-benar efektif gitu loh. Benar-benar efektif, tidak asal pasang juga. Jangan salah, kalau kita salah menggunakan knalpot, walaupun walaupun settingnya itu sudah bagus, ya kan, modifikasinya mesin sudah bagus, begitu kita menggunakan knalpot yang salah, efeknya apa? Ya boros bahan bakar, tapi mau kendaraannya nggak bisa lari. Itu banyak juga terjadi seperti itu, gitu loh. Jadi sebetulnya memang diperlukan teknik tersendiri, diperlukan skill tersendiri, diperlukan knowledge tersendiri untuk ngeset itu lah. Biasanya yang bisa melakukan ini adalah
tuner-tuner mesin yang mereka jam terbangnya biasanya sudah cukup tinggi, Mas. Kira-kira seperti itu, Mas. Ya, oke, baik. Intinya hal-hal yang harus diperhatikan dalam memodifikasi ini tentunya kalau mungkin bisa dijelaskan juga ini Coach Arsad ya. Karena siapa tahu justru karena memodifikasi ini malah membahayakan gitu. Kira-kira hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ini? Kalau membahayakan itu kalau biasanya yang membahayakan itu kalau cuman mengedepankan fashion. Kalau menggunakan fashion, biasanya mereka tidak memikirkan fungsinya seperti apa sih, ini aman apa tidak. Mereka ternyata nggak mikir seperti itu. Contoh paling gampang, modifikasi yang salah itu contohnya menggunakan ban kecil untuk truk itu, ya kan? Itu efeknya bahaya. Kenapa? Ya mungkin kalau kita ngomong ban kecil, efeknya apa? Efeknya sebetulnya hemat bahan bakar sebetulnya. Makanya kenapa ada salah satu motor Matic itu yang dari dulu banyak kecil gitu loh. Karena apa? Untuk menghemat bahan bakar. Ada yang seperti itu. Salah satu merek, kita nggak boleh nyebutkan merek. Itu seperti itu. Jadi mereka menggunakan ban yang lebih kecil. Kenapa? Agar gesekan dengan aspal itu tidak terlalu besar. Nah, ini sama dengan balikannya adalah kalau kita menggunakan ban yang besar. Nah, kan gitu kan. Kan tren juga kan untuk motor-motor sport itu ya menggunakan ban-ban besar gitu loh, biar gayanya seperti motor GP kan gitu kan, menggunakan ban yang lebar seperti itu. Efeknya apa kalau kita menggunakan ban yang lebar, ban yang besar? Itu efeknya pertama akan lebih berat, ya kan, karena bannya kan lebih besar lebih berat, nomor satu. Kedua, efeknya dengan bahan bakar adalah tapaknya di aspal dia akan semakin lebar. Dari segi handling, dari segi apa istilahnya, power dia bagus karena dia bisa meneruskan power lebih baik. Tapi efeknya dengan tapak semakin lebar, maka gesekannya, ya kan, gesekannya akan semakin tinggi. Efeknya adalah diperlukan energi yang lebih untuk itu, gitu loh. Selain itu, kalau menggunakan terutama untuk sepeda motor dia menggunakan ban yang lebih besar, maka kelincahannya, handlingnya kendaraan itu, kelincahannya itu akan berkurang. Itu yang harus dipahami dulu. Jangan sampai setelah modifikasi, loh motor kok jadi berat ya rasanya setirnya. Nah, efeknya kadang-kadang kita harus tahu dulu sebelum kita memodifikasi kendaraan. Mungkin itu, Mas Ila. Oke, baik. Terima kasih Coach Arsad ya. Ini sedikitnya sudah disampaikan oleh Coach Arsad mengenai kenapa kita harus modifikasi, kemudian hal apa saja yang harus kita perhatikan sebelum kita memodifikasi kendaraan. Tapi yang baru dijelaskan mengenai modifikasinya bagaimana yang bisa membuat boros BBM tadi masih satu maksud saya, yaitu tentang knalpot brong. Nah, nanti kita akan kupas sekali lagi. Baik, sahabat Jawa Timur ya, ini Anda yang ingin menanyakan secara langsung terkait dengan tema pada pagi hari ini dalam Bincang Safety on the Road. Temanya adalah salah modifikasi BBM boros pasti. Nah, ini Anda bisa interaktif ya melalui 031-896-1514 atau bisa juga pertanyaan maupun ya berbagi pengalaman begitu. Bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811-3091-009. Dan program ini juga disiarkan secara live melalui www.suarasidoarjo.id dan bisa juga Anda saksikan melalui YouTube kami, LPPL Radio Suara Sidoarjo. Kami segera kembali. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi
pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Guys, sejak pandemi yang melanda Indonesia tahun lalu, sekarang semua kegiatan jadi serba online nih. Dari mulai meeting kantor, bisnis, presentasi ke klien, pembelajaran dan kuliah, sampai belanja keperluan sehari-hari, apapun deh. Tapi kamu nggak perlu khawatir, ada IndiHome yang bisa melengkapi kebutuhan layanan internet di rumah kamu. Paket yang memberikan layanan internet, TV interaktif, dan juga telepon rumah. Kamu bisa bebas nelpon selama 300 menit, internet cepat hingga 300 Mbps, dan juga akses ratusan channel TV favorit. Selain itu, kalian juga berkesempatan mendapatkan benefit tambahan lainnya. Ayo, segera cek di website www.indihome.co.id atau install aplikasi My IndiHome di App Store atau Play Store. Mendukung setiap langkah bebas karyamu, IndiHome, aktivitas tanpa batas. Wujudkan bersama IndiHome. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500-225 1.500-225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Tisu, masker, hand sanitizer, apa lagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan.
Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan Anda dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powered. Cheers Alkaline Air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat. Meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers Anda bisa hubungi Sutrisno 821-4225-6646. Sekali lagi 0821-4225-6646. Cheers Healthy Drinking Water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat Jawa Timur, masih bersama dengan Coach M. Arsad, Coach Sigma Safety Drive and Ride ya, dalam program Safety on the Road. Kita bincang-bincang tentang salah modifikasi BBM boros pasti. Sekali lagi Anda bisa interaktif ya melalui 031 896 1514 atau WhatsApp di 0811 3091 009, dan Anda bisa juga menyimak program ini secara live melalui www.suarasidoarjo.id serta YouTube LPPL Radio Suara Sidoarjo, dan disiarkan secara serentak melalui Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9 serta RGR Tulungagung FM 90,1, juga RSAL Nganjuk FM 105,3 dan Mahardika Bondowoso FM 91,9. Baik, Coach Arsad masih bersama kami pagi hari ini. Halo. Iya, monggo. Iya. Halo. Coach, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah kami dapatkan ya dari beberapa daerah sekitar Sidoarjo. Ada 6 langsung pertanyaan, Coach. Monggo. Langsung disampaikan 6 atau 3 dulu. Terserah, silakan. Oke. Saya sampaikan semuanya saja ya, karena mungkin ini ada yang sama mungkin ya. Ini dari yang pertama dari Ferdi yang ada di Cemandi. Pak, kalau bensinnya ditetesi minyak biogas, katanya bisa irit. Apa itu benar? Kemudian Januar yang ada di Larangan. Pak, kalau modif brong tapi dikasih filter, apakah masih berpengaruh ke bahan bakar? Kemudian dari Ari yang ada di Pondok Chandra. Saya ganti undertail knalpot di motor Beat dan sejak itu ganti bahan bakar yang dari Malaysia, tidak disebutkan namanya ya. Nah, efek jangka panjangnya bagaimana Pak? Mungkin ada saran. Itu dari Ari yang ada di Pondok Chandra. Nanti kalau misalnya masih belum tertangkap dengan jelas, nanti saya ulangi kembali ya Pak ya. Kemudian dari Andi, dari Andi yang ada di Sepanjang menanyakan, benarkah mengganti pelek lebih besar bikin boros BBM? Kemudian Bagus yang ada di Buduran, apakah betul penggunaan ban dengan tapak lebar ini juga membuat boros BBM? Kemudian Raga yang ada di Porong, Pak, modifikasi yang lagi tren untuk saat ini seperti apa ya? Oke. Iya, silakan Pak, bisa direspon satu-satu. Yang mana dulu? Kalau misalnya belum jelas nanti saya ulangi.
Nomor satu Mas Ferdi dulu. Ya kan? Silakan. Saya agak bingung. Kalau ditetesin biogas menjadi lebih irit, biogas yang mana ya kan gitu dulu. Ntar dulu nih, maksudnya biogas itu apa? Karena biogas itu kan gas metana, Mas. Biogas itu kan ngomong biogas, berarti gas itu kan berupa gas, bukan berupa cairan lah. Seperti apa ini maksudnya? Biogas yang mana? Ini harus lebih jelas dulu ya. Saya mungkin Mas tadi bisa lebih spesifik. Biogas yang mana? Karena biogas ini kan kalau kita ngomong secara teknik, biogas ini gas metana itu gitu loh. Apakah mungkin maksudnya biogas di sini adalah penambahan aditif dan sebagainya? Nah, nanti coba kita lihat untuk ini, untuk Mas Ferdi. Kalau dia penambahan, kalau maksudnya beliau biogas yang dimaksudkan adalah gas, penambahan gas menggunakan BBG, memang ya, BBG lebih irit gitu loh, lebih irit daripada kita menggunakan BBM. Tapi kan perangkatnya sendiri juga beda kan gitu kan, kita nggak bisa menggunakan tangki seperti itu kan, beda lagi. Tidak sesimpel itu untuk menggunakan BBG bahan bakar gas, tidak sesimpel itu modifikasinya. Tangki-tangkinya juga beda. Memang kalau itu kita ngomong apakah lebih irit? Iya, memang lebih irit. Karena memang dia sebetulnya kalau penggunanya sih sama-sama. Cuman kan harga BBG kan lebih murah. Harga gas lebih murah dari BBM. Sehingga lebih irit di kantong kan. Itu nomor satu. Nomor dua lah, ini dari Mas siapa tadi yang Januar Larangan. Oke, Mas Januar. Filter itu gunanya adalah untuk menyaring bahan bakar, menyaring udara yang akan masuk ke dalam bahan bakar. Ya kan? Kemarin kita sudah bahas. Lah, kalau knalpot brong itu adalah exhaust-nya. Jadi dua sisi yang berbeda. Satunya di depan, satunya di belakang. Satunya pemasukan, satunya pengeluaran. Sebetulnya yang menjadi masalah itu adalah pada saat proses masuk dan keluarnya. Proses intake dan exhaust-nya itu yang masalah. Karena apa? Karena klepnya pada suatu titik, suatu saat, itu dua-duanya buka. Kalau menggunakan knalpot brong, maka seluruh bahan bakar yang ada di situ, itu akan langsung terbuang keluar. Termasuk udara dan bahan bakar yang baru masuk. Termasuk udara dan bahan bakar yang baru saja difilter itu. Jadi sebetulnya walaupun menggunakan filter, knalpot brong tetap sama aja. Yang menjadi masalah adalah filternya, bukan filternya, tetapi adalah knalpot brongnya itu. Gitu loh. Jadi knalpot brongnya itu yang menyebabkan masalah, tadi sudah kita bahas. Jadi penggunaan knalpot brong itu coba kalau memang ingin menggunakan knalpot brong, coba disetting dengan benar. Jadi ada biasanya beberapa teman-teman tuner itu mereka akan mengikuti gerakan biasanya mereka akan mengikuti tekanan dari tekanannya itu seberapa sih, exhaust-nya tekanan seberapa, sunyinya seberapa, itu nanti bisa. Atau kalau nggak gitu menggunakan sensor oksigen. Itu bisa. Kalau injeksi kita lihat di sensor oksigennya. Dari sensor oksigen itu bisa dilakukan pergeseran untuk titik pengapian. Ya, dan ya saya ngomong memang ini diperlukan beberapa peralatan yang memang khusus ya untuk menggeser pengapian untuk injection itu memang diperlukan itu gitu loh. Itu yang nomor 2. Nomor 3. Nah, mengganti undertail dan menggunakan bahan bakar yang dari Malaysia, ya kan? Bahan bakar apapun yang Anda gunakan, itu asal sesuai, itu kan sama sebetulnya. Bahan bakar itu bukan berdasarkan merek, tetapi berdasarkan octane number. Ya kan? Kita bahas beberapa pertemuan yang lalu. Apapun mereknya, octane number-nya itu seperti itu. Jadi octane number-nya itu, kan selama octane number itu sesuai dengan bahan bakar, sesuai dengan kendaraan, itu tidak ada masalah. Anda jangan menggunakan undertail. Undertail itu istilahnya knalpot yang di bawah itu, Mas. Ya kan? Knalpot yang di bawah itu undertail istilahnya anak-anak. Itu menggunakan knalpot seperti itu dengan bahan bakar itu, kalau saya ngomong ya nggak ada masalah. Gitu loh. Jangka panjangnya apa? Nggak ada masalah. Selama kendaraan dipakai dengan normal kan gitu kan. Selama sistem yang lain juga tetap benar. Apakah efeknya dengan pembakaran ada? Nggak ada masalah sebetulnya. Bahkan kalau kita menggunakan bahan bakar yang grade-nya tinggi, octane number-nya tinggi, maka dalam ruang bakar akan semakin bersih. Kalau kita ngomong
Apakah ada masalah di kemudian hari? Tidak ada. Sebetulnya tidak ada. Yang menyebabkan masalah adalah begitu jenengan menggunakan undertail, menggunakan bahan bakar yang oktannya tinggi, sering ngebut. Nah, itu yang masalah. Kan gitu kan. Ya itu baru masalah gitu loh. Artinya, kalau digunakan secara normal tidak ada masalah. Kalau sering ngebut, sering menarik gas, membuka gas ekstrim ya kan. Sering membuka gas secara mendadak lah, itu yang bisa menyebabkan beberapa masalah yang lain kan gitu kan. Ya kan? Nah, itu aja sebetulnya. Artinya kalau dipakai secara normal, saya ngomong tidak ada masalah, bagus. Saya ngomong bagus, nggak ada masalah gitu. Ya itu yang Mas Ari ya, yang menggunakan undertail. Berikutnya adalah penggunaan velg lebih besar. Nah ini sebetulnya nyambung dengan Mas Bagus ini. Menggunakan ban yang ban dengan tapak lebar ya Pak ya? Ya, karena begitu kita menggunakan velg lebih besar, maka mesti tapaknya juga akan semakin lebar kan? Betul kan? Kan nggak mungkin kita menggunakan velg yang lebih besar, kita menggunakan ban yang standar ya jelek kan gitu kan? Kan aneh gitu loh. Artinya juga kadang-kadang nggak bisa masuk. Artinya bahwa efeknya adalah kalau kita ngomong efek secara bahan bakar, mesti setelah menggunakan ban yang lebih besar, velg lebih besar, menggunakan ban lebih besar, bidang geseknya akan semakin besar. Itu nomor satu. Efeknya adalah boros BBM mesti akan lebih boros BBM-nya. Nomor dua adalah segi pengendalian. Segi pengendalian kita sudah sampaikan tadi. Tetapi apakah efek positifnya? Ada juga efek positifnya. Ya kan? Efek positifnya adalah menggunakan tapak lebih besar, itu berarti energi yang dihasilkan dari roda dan dari mesin akan bisa disalurkan ke roda akan bisa mencengkeram aspal lebih baik, maka gejala slip akan berkurang, kan gitu kan. Kedua, kalau untuk mobil atau apa, pada saat kecepatan tinggi atau di jalan yang rata, saya ngomong di jalan yang rata, begitu juga motor, maka kendaraan akan lebih stabil karena tapaknya lebar, ya kan. Yang ketiga, kalau untuk sepeda motor menggunakan ban yang lebih lebar, itu efeknya tadi sudah kita jelaskan bahwa handlingnya akan berubah, ya kan, handlingnya akan berubah, biasanya akan lebih berat, ya kan. Dan yang tidak kalah pentingnya, begitu kita menggunakan velg lebih besar, ban lebih besar, lebih berat kan itu kan. Nah, mohon diperhatikan penggunaan bearingnya, karena dengan beban yang lebih besar, bearingnya tetap standar. Nah ini yang efeknya di bearingnya. Kasihan bearingnya gitu loh, karena dia mungkin lifetime-nya, waktu pakainya itu umurnya akan semakin pendek. Efeknya seperti itu untuk ini ya, untuk penggunaan velg dan ban yang lebih besar, kan gitu kan. Yang terakhir lah, ini yang agak Mas Rangga ini yang agak susah ini jawabnya. Oh iya, modifikasi yang lagi tren Pak. Yeah. Kalau modif sekarang, kalau saya melihat tren modif sekarang itu menggunakan, memang masih nggak terlalu ini nggih. Kalau untuk fashion itu masih sebetulnya nggak jauh-jauh beda dari bau-bau motor balap gitu loh. Kalau untuk sepeda motor tidak jauh beda dari bau-bau motor balap. Artinya bahwa kalau untuk yang motor sport itu menggunakan ban tapak lebar kan gitu kan, menggunakan knalpot yang undertail tadi, ya kan, menggunakan spion yang kecil dan sebagainya, itu masih seperti itu. Artinya masih belum banyak bergeser. Kalau untuk yang engine, wah lebih expand lagi kan gitu kan, kita ngomong engine-nya seperti apa, macam-macam kalau kita ngomong engine itu. Artinya bahwa modifikasi ini kalau saya lebih mementingkan tentang fungsinya gitu loh. Jadi tentang fungsinya. Jadi fungsinya untuk apa dulu ini kendaraan gitu loh. Apakah boleh menggunakan fashion? Monggo silahkan. Tidak ada yang dilarang ya. Untungnya pemerintah kita itu masih mengizinkan untuk modifikasi seperti itu kan gitu kan. Walaupun kadang-kadang modifikasi ekstrim seperti teman-teman yang ada di Vespa itu, nah ya kan. Vespa itu sampai rodanya ada berapa itu? Ada 10, ada banyak itu. Ya kan, bentuknya jadi kotak nggak karu-karuan seperti itu masih dibiarin gitu loh. Iya. Artinya betapa hebatnya pemerintah kita ya kan. Artinya bahwa modifikasi itu monggo silakan. Modifikasi seperti apapun Mas Rangga silakan, sesuai keinginan kan gitu kan. Sesuaikan dengan keinginan.
Tapi harus diingat, Coach Arsat, mungkin 5 atau berapa tahun lagi kira-kira trennya itu yang kayak apa sih gitu, yang tema-tema futuristik atau apa jadul-jadul keluar lagi, nah kayak gitu-gitu. Mungkin dia ingin jadi ini pencuri start ya, yang awal, aku pingin ngetrenkan ini deh gitu, atau gimana gitu. Kalau sekarang kelihatannya sudah berjalan seiring antara yang tren motorsport seperti itu dengan yang retro itu kelihatannya sudah mulai berjalan. Retro juga kelihatannya sudah mulai begitu kita sekarang di PPKM banyak orang yang stay at home, jadi mikirnya daripada nganggur lah. Daripada nganggur itu kan di rumah ada dimodifikasi, artinya bahwa kalau tren sekarang untuk tren-tren istilahnya retro sudah mulai naik juga, Mas, ya kan? Untuk naked bike sebagainya mereka sudah mulai naik, nggak ada masalah. Kalau untuk sepeda motor seperti itu, tapi yang motor sport pun gaya balap motor GP masih tetap diminati untuk itu. Lah, untuk yang motor matic biasanya mereka lebih banyak yang dimodifikasi adalah mereka pengennya motornya kelihatan seperti motor besar. Bisa menggunakan knalpot yang undertail seperti tadi, kan? Menggunakan itu atau menggunakan beberapa istilahnya komponen modifikasi yang kinclong, kalau saya ngomong seperti itu. Glowing ya, Pak? Yang eye catching ya kan? Yang eye catching seperti itu. Nah, itu kelihatannya juga saya mengamati masih seperti itu. Lah, trennya seperti apa? Lah, ini kadang-kadang tren ini kadang-kadang bisa bergeser seiring dengan perubahan regulasi dari pemerintah. Contohnya kalau memang regulasi pemerintah nantinya ada regulasi tentang bahan bakar, tentang apa ya, nanti akan kita lihat perubahannya seperti apa. Selama belum ada regulasi, di sini biasanya kelihatannya nggak terlalu ini. Trennya itu kalau di Indonesia biasanya mengacunya kiblatnya untuk tren modifikasi untuk roda 2. Untuk roda 2 itu tren modifikasinya adalah di Thailand. Gitu loh. Cuman masalahnya sekarang kan lagi posisinya di seluruh dunia kan lagi PPKM kan, Mas, lagi banyak ini ya, sehingga acara untuk show off, acara untuk pameran dan sebagainya kan tidak banyak. Sehingga untuk industri modifikasi sendiri sebetulnya agak terhambat juga gitu loh untuk yang roda 2, nggak terlalu banyak. Kalau roda 4 trennya masih tetap sama. Kalau untuk SUV itu trennya menggunakan ban gede kan gitu kan, ya kan. Kalau untuk mobil-mobil kecil ya mereka masih mengacu ke modifikasi rally kan gitu kan, rally look ya, mereka menggunakan ban seperti itu. Kalau saya rasa seperti itu sih trennya. Ya kita melihat efek PPKM ini masih sejauh mana kan gitu kan. Kalau memang PPKM masih berjalan kelihatannya trennya tidak akan bergeser. Mungkin 1-2 tahun ini belum banyak pergeseran untuk modifikasi. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi, ini Coach Arsat ya, dari Afif yang ada di Sidoarjo. Bagaimana dampak atau apakah ada dampak kendaraan yang berusia di atas 10-20 tahun jika dimodifikasi? Mungkin ini modifikasi fungsinya gitu ya, Pak ya. Oke, silakan langsung direspon. Selama modifikasi ini benar tidak ada masalah. Meskipun kendaraannya usianya tua ya. Kendaraan usia tua itu kan bodinya, Mas. Kan gitu kan. Kalau mesinnya kan bisa diganti kan. Kan gitu kan. Makanya saya sarankan jangan kalau suatu saat di tol kelihatan ada VW gitu ya. VW usianya udah berapa tahun? Sudah 50, 60 tahun gitu. Jangan kaget kalau mereka kecepatannya bisa sampai di atas 200 km/jam. Waduh. Kenapa? Karena kadang-kadang teman-teman VW itu kalau sudah memodifikasi kendaraan, ya kan, walaupun mobil-mobil lama, tapi jangan kaget bahwa VW itu bisa seperti itu gitu loh. Contoh yang simpel seperti itu. Kalau motor sama, kalau kita lihat motor seperti contohnya CB itu kan motor-motor lama, Mas. Tapi begitu motor-motor lama, mesinnya dia diganti semua komponennya dengan yang baru, diganti dengan komponen-komponen dari tipe-tipe yang lain, kecepatannya juga masih bisa ngalahin motor-motor baru loh. Artinya bahwa tergantung modifikasi yang mana kan gitu kan. Modifikasi yang mana yang akan dilakukan.
setiap modifikasi itu harus disiapkan, gitu kan. Kalau memang memodifikasi fashionnya, ya kan, menggunakan ban besar dan sebagainya, agar tenaganya tidak drop dan sebagainya, ya mestinya juga harus dimodifikasi juga kan, seperti itu kan. Kalau komponen-komponennya semua bagian-bagian dari kendaraan itu komponen-komponennya diganti dengan yang baru, komponen mesin diganti yang baru, komponen bearing roda diganti yang baru, ya tidak ada masalah, walaupun usianya tua tidak ada masalah bagi saya. Walaupun kendaraan itu kendaraan lama, tapi kan mesinnya baru gitu loh. Mesinnya sudah di-upgrade lagi, sudah sudah diremajakan. Tidak ada masalah bagi saya, itu tidak ada masalah. Mungkin itu, Mas. Ya, baik. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi, saya coba buka dari redaksi. Hansa, silakan. Ya, ini barusan ada yang masuk dari Mbak Amira, ternyata dari Lumajang. Pak, benarkah ada istilah kalau mau aman, mobil modifikasinya ikut kayak mobil rally, karena pasti teruji di semua medan? Sudah? Oke, silakan Coach. Ya, orang kalau kita ngomong mobil rally itu kan, kalau dilihat di video itu kan sampai terguling seperti itu orangnya, nggak apa-apa kan gitu kan. Mungkin itu maksudnya seperti itu mungkin artinya mobil rally itu. Tetapi kembali saya ingatkan lagi, oke, itu boleh ya kan, silakan. Apakah aman? Apakah nyaman? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Apakah nyaman? Saya jawab tidak. Saya ngomong aja, saya jawab bahwa tidak nyaman. Mobil rally itu tidak nyaman. Ya kan? Kenapa? Karena dalam mobil rally itu di dalamnya untuk masuknya aja repot karena ada roll cage-nya kan di dalamnya itu. Ya kan? Pertama ada roll cage-nya. Kedua, mobil-mobil rally ini kaki-kakinya itu memang sudah disiapkan untuk medan yang berat kan. Artinya kaki-kakinya ini juga sudah suspensinya mesti tidak lagi memperhitungkan faktor masih empuk dipakai, masih enak dipakai. Tidak seperti itu. Dia harus benar-benar kuat kan gitu kan. Efeknya apa? Kenyamanannya akan jauh berkurang. Nah, artinya bahwa ini yang harus dilihat dulu gitu loh. Modifikasi mau seperti apa? Rally seperti apa? Kalau rally menggunakan roll cage di dalam, monggo itu bagus. Tapi efeknya adalah mobilnya jadi jelek. Saya ngomong seperti itu. Kenapa? Karena roll cage itu akan menembus ke dashboard, menembus ke menggeser menggeser joknya juga. Itu semuanya adalah untuk pemasangan roll cage seperti itu. Dan efeknya adalah kalau itu sudah dilubangin, itu nanti pada saat, mohon maaf, kalau dikembalikan ke standar, mesti ada bekas lubang di situ, ada bekas jeleknya di situ. Nah, apakah itu sudah siap? Kalau memang sudah siap, it's okay aja, nggak apa-apa. Jangankan mobil rally, mobil-mobil yang dipakai untuk balapan, untuk untuk road race di Sentul dan sebagainya, itu juga bagus. Dari segi keselamatan, keamanannya juga bagus. Tapi ingat bahwa mobil-mobil sport ini biasanya adalah pasti tidak nyaman, ya kan? Pasti tidak nyaman, ya kan? Ya paling gampang aja sekali waktu mungkin harus melihat lah dalamnya seperti apa gitu. Tidak nyaman, artinya bahwa kalau saya disuruh dalam mobil itu kira-kira 2 jam kita aja malas, Mas. Iya. Gitu loh. Karena tidak nyaman memang, tetapi kalau kita ngomong karena keamanan yang dikejar, fungsinya yang dikejar, keamanan yang dikejar, maka faktor kenyamanannya dihilangkan. Nah, bedanya adalah kalau untuk pabrikan itu faktor kenyamanan dan keamanannya itu yang menjadi bahan pertimbangan. Makanya kalau di mobil itu di mobil itu ada namanya sistem macam-macam. Kalau kita sudah pernah ngomong tentang sistem keselamatannya, ada ada airbag-nya kan gitu kan. Iya. Airbag-nya ada 2, adanya dan sebagainya lah. Itu yang harus dipikirkan juga. Mungkin itu maksudnya, Mas. Oke, baik. Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi mengirimkan pertanyaan. Mudah-mudahan jelas apa yang sudah disampaikan oleh Coach Arsad. Nah, Coach, ini kita kembali lagi yang tadi ya. Ini mungkin instrumen atau tools apa yang perlu diperhatikan dalam memodifikasi kendaraan agar tidak boros BBM. Tadi kan sempat menyebutkan knalpot, brong gitu. Mungkin ada yang lain? Silakan. Apa saja ini, Coach?
Dari tadi kita sudah menjawab sebenarnya kalau beberapa komponen-komponen itu yang harus diperhatikan adalah knalpot jelas. Kedua adalah ban, kan? Oh ya. Ini yang penting kan ada ban ini penting. Ban velg itu saya ngomong satu set, ya kan? Terus berikutnya adalah penambahan beban. Penambahan beban ini macam-macam kalau penambahan beban. Di mobil itu penambahan beban yang paling banyak adalah menambahkan sistem audio. Sistem audio itu berat loh. Ya kan, itu juga bisa, ya kan. Nah, penambahan seperti ini yang kadang-kadang akan menyebabkan begitu ada penambahan beban, ada penambahan berat, ada penambahan apa istilahnya tapak lebarnya ban dan sebagainya tadi, itu mesti akan mempengaruhi beban. Beban kendaraan itu harus dilawan oleh mesin. Mesin butuhnya, kalau untuk melawan itu dia membutuhkan BBM lebih banyak. Efeknya seperti itu, efek berantainya seperti itu, ya kan? Lah, makanya setiap kita melakukan modifikasi, setelah melakukan modifikasi harus diperhitungkan itu juga, gitu loh. Artinya, kalau modifikasi itu efeknya juga sudah harus diperhitungkan. Oh, saya mau fashion, saya mau kelihatan keren. Nah, contohnya seperti itu. Berarti kita akan mengorbankan beberapa poin yang lain, mungkin poin kenyamanan, atau mungkin kita mengorbankan poin keselamatan. Ini yang bahaya. Makanya pada saat modifikasi, seperti tadi ditanyakan Mas Rangga, trennya seperti apa? Kalau saya ngomong bikin tren modifikasi yang bagus, silahkan, ya kan? Tetapi tidak menghilangkan faktor keselamatannya. Iya. Kan? Safety-nya ya. Betul. Jadi tetap safety-nya yang nomor satu. Mungkin itu, Mas Ilham. Baik, ada statement closing, mungkin ada imbauan atau saran seperti apa untuk para pecinta otomotif terkait dengan tema pagi hari ini? Silakan, Coach. Jadi sebelum kita mau modifikasi, ya kan, itu pastikan dulu, ya kan, kita mau seperti apa, efeknya seperti apa. Sekarang zaman internet sudah banyak, sudah terbuka. Kita bisa tanya macam-macam, kita bisa melihat macam-macam, ya kan? Kita bisa menentukan arah modifikasi kita seperti apa, ya kan? Tetapi ingat, ya kan, setiap modifikasi itu ada efeknya. Yang paling kelihatan kalau modifikasi itu hubungannya dengan beban, dengan suara, dengan knalpot, itu efeknya adalah boros bahan bakar, pasti itu, ya kan? Tetapi kalau memang boros bahan bakar ini tidak masalah bagi Anda, monggo silahkan, gitu kan. Karena walaupun boros bahan bakar sering masuk SPBU ya nggak apa-apa, Pertamina lebih laris kan, gitu kan. Seperti itu. Artinya bahwa silakan. Artinya setiap kita modifikasi, ya kan, setiap modifikasi itu sudah tahu dulu efeknya seperti apa. Banyak browsing, itu yang sehingga bisa didapatkan modifikasi yang pas dengan keinginan kita. Dan kalau kita ngomong, oh modifikasi saya lakukan ternyata tetap hemat bahan bakar, itu bagus. Mungkin itu, Mas Ilham. Iya, itu yang lebih penting juga ya, karena keberadaan bahan bakar ini kan juga makin lama juga akan semakin berkurang. Iya, Coach ya, betul ya? Betul. Tapi Coach, ini satu lagi pertanyaan dari saya. Ada nggak produsen kendaraan itu nanti akan menciptakan kendaraan yang benar-benar irit bahan bakar? Kalau sekarang kan memang ada ya tagline irit bahan bakar dan sebagainya. Tapi mungkin berapa tahun lagi kita kan nggak tahu teknologi seperti apa gitu ya. Kalau menurut Coach Arsad sendiri bagaimana? Semua kendaraan itu, semua produsen kendaraan dari dulu itu sebetulnya sudah seperti itu, Mas. Menciptakan kendaraan yang irit, ya kan? Apakah trennya di tahun-tahun yang akan datang akan berubah? Kalau saya ngomong trennya untuk di tahun-tahun yang akan datang, itu bukan lagi menggunakan BBM, tapi menggunakan listrik. Iya. Sudah mulai dari sekarang ya sebenarnya ya. Juga listrik ya. Ya kan? Artinya bahwa trennya mungkin akan menuju ke kendaraan listrik kalau di masa-masa yang akan datang. Itu mungkin yang coba akan kita lihat apakah pergeseran, tapi kelihatan pergeserannya adalah menuju ke listrik. Jadi menggunakan kendaraan listrik. Mungkin itu, Mas. Oke. Baik, terima kasih Coach Arsad sudah berbagi informasi dan waktunya untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Oke, dengan
Coach M. Arsad, Coach Sigma Safety Drive and Ride.